teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin memenuhi tugas mata kuliah komunikasi antar budaya yang diampu oleh dosen kami, Ibu Putri Citrahati. Nah, kali ini kami akan mengusut sejarah mengenai salah satu destinasi wisata di Kota Palembang, yaitu Museum Sultan Muhammad Badarudin II. Museum Sultan Muhammad Badarudin II ini terletak di kawasan wisata Benteng Kuto Besar. Masjid Agung Palembang. Masjid Agung Palembang mulai dibangun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Badarudin I pada tahun 1724 Masehi hingga 1758 Masehi. Rumah limas. Rumah limas adalah rumah tradisional berbentuk limas yang dibuat dengan gaya panggung. Kumpulan tingkat-tingkat dari rumah limas disebut masyarakat sebagai bengkalis yang memiliki makna-makna tersendiri. Prasasti Talang Tuwo. Prasasti Talang Tuwo ini menceritakan Raja Sriwijaya membuat taman untuk masyarakatnya. Prasasti ini berisi berjumlah 14 baris dan dipahat di atas batu dengan tinggi 13 cm, panjang 97 cm, dan lebar 58 cm. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi ditemukan oleh Batenberg pada tanggal 29 Oktober 1920 di tepian Sungai Tatang, Desa Kedukan Bukit di kaki Bukit Siguntang. Prasasti Bom Baru. Prasasti Bom Baru ditemukan di pelabuhan Bom Baru dengan bentuk bulat telur. Prasasti Bom Baru merupakan salah satu prasasti persumpahan pada masa kerajaan Sriwijaya yang dipahat pada batu andesit dengan lingkar 24 cm dan tinggi 55 cm. Peta Mahuan. Peta Mahuan dibuat oleh Mahuan, yaitu anak buah Laksmana Cheng Ho. Dia mengikuti 3 dari 7 ekspedisi yang dilakukan Cheng Ho hingga sampai ke Nusantara, yang mengisahkan perjalanan dari negara Cina ke Sriwijaya atau Palembang. Patung Buddha Batu dan Patung Buddha. Patung Buddha Batu terbuat dari batu yang berfungsi sebagai sesembahan bagi pemeluk agama Buddha pada masa kerajaan Sriwijaya. Sedangkan patung Buddha yang terbuat dari perunggu menyerupai Siddhartha Gautama adalah tokoh pendiri cikal bakal lahirnya agama Buddha, berfungsi sebagai sesembahan dari para pemeluknya untuk menghormati Sang Buddha. Perang Palembang 1659. Perang Palembang melawan VOC yang pertama pun pecah pada 4 November 1659. Perlawanan dilakukan Palembang atas kekurangajaran hasil wakil VOC di Palembang
dengan armada terbesar di bawah pimpinan Laksmana Johan van der Linde. Palembang akhirnya dapat direbut Belanda pada 23 November 1659. Makam Ki Gede ing Soro. Makam Ki Gede ing Soro terletak di Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2. Di sini terdapat 8 bangunan yang berisi 38 buah kuburan yang sekarang dikenal dengan Kompleks Makam Geding Suro. Ki Gede ing Suro menggantikan ayahnya yaitu Sido ing Lautan pada tahun 1952. Beliau merupakan penguasa Palembang pertama yang mendirikan Keraton Kuto Gawang sebagai pusat pemerintahannya. Kendi. Kendi terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, kendi susu. Kendi susu banyak dijumpai di situs-situs arkeologi dari masa Majapahit. Kedua, kendi lokal. Kendi seperti ini sampai sekarang masih dipasarkan di sejumlah warung yang menjual peralatan dari tembikar kayu agung. Ketiga, kendi Cina. Kendi yang terbuat dari keramik yang berlambang burung hong, yang berarti burung surga, ini berasal dari Cina, tepatnya dan dinasti Ming pada abad ke-13 sampai 14 Masehi, berfungsi untuk minum arak. 4. Kendi lokal kayu agung. Kendi ini terbuat dari gerabah, ditemukan di kota Kayu Agung, Oki, Sumatera Selatan, berfungsi sebagai tempat air minum. Kelima, kendi air mawar 1. Kendi ini merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya terbuat dari gerabah, diisi dengan air bunga mawar. Kendi ini digunakan pada acara pendirian rumah sejak dulu sampai sekarang. Keenam, kendi air mawar 2. Kendi ini merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya terbuat dari gerabah, diisi dengan air mawar. Kendi ini digunakan pada acara pendirian rumah sejak dulu sampai masa sekarang. Perangkat pakaian kebesaran. Pakaian kebesaran adalah perangkat pakaian resmi yang dipergunakan oleh raja, para menteri, dan para priyayi dalam Kesultanan Palembang Darussalam. Pakaian kebesaran yang akan diuraikan di sini adalah pakaian kebesaran di masa kekuasaan Sultan Mahmud Badarudin II hingga masa berakhirnya kekuasaan Perdana Menteri Pangeran Kramujayo. Perangkat pakaian kebesaran ini terdiri dari 2 jenis, yaitu perangkat kebaya pendek dan perangkat kelemkari. Pada bentuk pakaian tidak terdapat perbedaan, begitu pula pada warna, kecuali pada mutu kain dasarnya dan pada ragam hiasannya. Setelah masa berakhirnya kekuasaan Perdana Menteri, pakaian ini oleh para bangsawan Palembang dipergunakan dalam acara-acara resmi pemerintah Hindia Belanda. Selain dari para bangsawan, ini juga merupakan para pesirah yang bergelar pangeran mempergunakan pakaian ini dalam acara-acara resmi tersebut. Meriam. Meriam atau kanon, lela dalam bahasa Melayu, merupakan senjata peninggalan zaman Kesultanan Palembang yang ditemukan di dalam benteng Kuto Besak Palembang. Senjata ini terbuat dari besi dan perunggu menggunakan peluru mesiu sejenis artileri. Rodos. Selain keris dan tombak lado, ada juga jenis senjata seperti pedang atau parang yang disebut rodos. Jenis senjata ini digunakan terutama jika suasana dalam keadaan gawat pada umumnya. Gagang rodos dibuat dari bahan tanduk kerbau yang diberi ukiran berbagai motif. Tombak lado. Tombak lado merupakan jenis senjata berbentuk mata tumbak atau tombak. Tombak lado agak melengkung sedikit dan bagian belakangnya atau punggungnya tebal. Gagang tombak lado dibuat dari tanduk kerbau atau dari kayu yang diukir, sama juga halnya dengan keris. Lukisan pengasingan Sultan Mahmud Badarudin II. Lukisan Sultan Mahmud Badarudin II diabadikan karena dalam masa pemerintahannya ia beberapa kali memimpin pertempuran melawan Inggris dan Belanda, di antaranya yang disebut Perang Menteng pada tanggal 14 Juli 1821. Ketika Belanda berhasil menguasai Palembang, Sultan Mahmud Badarudin II
dan keluarga ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Aisan Gede atau disebut juga dengan pakaian adat. Aisan Gede merupakan pakaian yang melambangkan kebesaran, di mana perlambangan keagungan kerajaan Sriwijaya pada masa silam. Biasanya pakaian adat Aisan Gede dipergunakan untuk acara pernikahan. Pakaian adat tersebut merupakan salah satu jenis kain songket. Pangkeng atau kamar pengantin khas Palembang, di mana segala perlengkapannya dan juga keterangan yang diberikan lumayan jelas. Pangkeng atau kamar pengantin berbeda dengan kamar biasanya. Yang membedakannya hanyalah sebuah barang di dalamnya. Nah, itulah dia sejarah dan isi dari Museum Sultan Muhammad Badarudin II. Sekian dari kami, terima kasih.